bagaimana kita menghidupkan yang disebut dengan parenting. Kebanyakan orang kenal parenting tapi nggak tahu akarnya. Yang kedua, schooling. Parenting dan schooling ini akarnya, yang satu itu kalau parenting itu pengasuhan, kalau schooling itu pendidikan atau pengajaran ilmu. Jadi dua hal yang berbeda antara pengasuhan, yang ini adalah perannya orang tua, dengan pendidikan atau pengajaran ilmu, yang ini perannya atau tanggung jawabnya ahli ilmu. Makanya pertanyaannya nanti orang tua, wah kalau orang tuanya bodoh gimana homeschooling, gimana nggak bisa ngajarin? Ya kalau orang tua bodoh jangan ngajar, saya bilang, ngasuh aja. Karena nanti perbedaannya dari yang pengasuhan, parenting, kurang nasionalnya kurang. Sunda itu nasional. Dalam bahasa Indonesia ada istilah wali, orang tua dan wali. Dia kewalian itu perannya adalah, kalau dalam teori psikologi pendidikan ada namanya jadi istilahnya gini, pengasuhan itu perannya orang tua atau tanggung jawabnya orang tua. Dia itu fungsinya adalah membesarkan, mengasuh, menjaga. Berarti naskah tinggal kita doang ya? Atau jangan tinggal anda doang? Itu peran orang tua. Jadi orang utama udah kelar kan? Tingkat ilmunya apapun itu tidak berpengaruh. Iya lagi. Bukan orang tua. Capaian terakhir dari pengasuhan adalah kacau udah tinggal mendapatkan orang yang dewasa. Goalnya anak yang diasuh hasilnya jadi orang dewasa. Mau di Bali lah, di Dayak atau di pedalaman, dia bisa jadi orang tua yang baik. Mau di suku apapun, mau hidup di kota, di desa, di pantai, di pegunungan, spesialis. Nah, schooling terkait pengajaran ilmu itu berbeda lagi. Dia khusus ditangani oleh ahli ilmu. Jadi homeschooling itu tadi belajar di tempat tinggal atau sekolah di tempat tinggal. Ya kalau orang tuanya tidak punya kapasitas ilmu, dia belajarnya jangan ke orang tua, cari tetangganya atau di lingkungan sekitar yang ahli ilmu. Contoh sederhana gini, orang tua misalkan ya, dia bisa jadi orang tua yang baik meskipun dia nggak ahli ilmu Al-Quran. Dia pengen anaknya ahli Al-Quran. Yang peran orang tua tadi apa? Mengasuh, merawat, menjaga, menumbuh kembangkan. Ya berarti orang tua dengan membiasakan memperdengarkan ayat Al-Quran, gitu kan, menyuruh anak mengaji, menyediakan kitab Al-Quran di rumahnya, mungkin yang versi anak-anak yang berwarna atau apa, itu tugas orang tua. Perkara ngajarinya ilmu tajwid atau ilmu Al-Quran lainnya, serahkan kepada ahli ilmu. Jadi pendidikannya itu diserahkan kepada, misalkan di situ ada guru ngaji, ya udah. Nah, homeschooling itu begitu loh, dalam pengertian yang saya pahami. Jadi orang tua mengasuh, ahli ilmu mengajarkan ilmunya. Nah, ahli ilmu itu banyak di sekitar kita. Nah, untuk memunculkan peran orang ketiga dalam homeschooling ini, misalnya bagaimana sih dinamika yang terjadi gitu? Karena kita melibatkan orang yang mungkin dia boleh jadi ahli ilmu, tapi ternyata dia komitmennya ada di situ. Nah, itu kan yang sering terjadi ya, dan memang itu jadi PR bersama di pembiayaan homeschooling. Jadi sekarang itu nggak terbiasa orang, misalkan gini, tetangganya ada para rakyat ya. Atau inilah yang paling lebih sederhana, tetangganya itu peternak ikan ya, mungkin dia sarjana perikanan dari IPB atau dari mana, misalnya dia punya peternakan ikan, ngerti jenis-jenis ikan, cara melihara segala macam. Anak kita mau belajar apa ya, harus SD dulu, SMP, SMA, terus kuliah di IPB perikanan baru harus bisa gitu, atau kita gedor pintu tetangga, assalamualaikum Pak, boleh anak saya belajar. Nah, ini yang sering jadi problem, dan saya menganjurkan teman-temannya maksudnya harus aktif melakukan pendekatan untuk membuka jaringan dulu ya, networking, untuk membangun jaringan, kemudian untuk membuka kesadaran orang bahwa ahli ilmu itu punya tanggung jawab, bukan hanya tadi terikat institusi. Dia punya, misalnya gini, dia punya ilmu, maaf ya jadi keganggu pada siapa yang mau dong sambil siaran. Pada yang bayar ya, bukan hanya hubungan transaksional ya. Justru itu tadi, selain keluarga, masyarakat juga harus dihidupkan kembali hubungannya. Masa anak tetangga nggak diajarin sih? Kayak orang ngaji sekarang, alhamdulillah ya, kalau ngaji masih belajar Al-Quran, dia bisa baca Quran, anak tetangga masih disuruh ngaji. Nah, tapi sekarang dia ahli ilmu lain, ahli ilmu sains gitu ya, atau ahli ekonomi, ahli psikologi misalkan ya. Ada tetangga ribut masalah keluarga, dia harus cari psikolog. Nah, jangan keluarga, padahal tetangga
asuransinya, nanti si ini berangkat kerja dan akan nolong, ternyata tetangga ketemu. Nah ini yang jadi PR bersama sebenarnya. Tapi keluarga homeschooler harus bisa tadi networking dan mungkin ya membuka inilah kesadaran supaya ini terbangun. Nah nantinya kalau sudah terbangun, mudah-mudahan gitu ya, ada kehidupan yang lebih baik, keluarga lebih solid, masyarakat juga lebih solid. Betul, ini juga membangun society capacity building ya. Jadi ketika satu orang memiliki kelebihan ilmu, dia juga dapat melakukan transfer knowledge supaya meningkatkan rata-rata indeks pengetahuan dari masyarakat tersebut. Nah kemudian terkait bagaimana tadi kan mungkin sudah dimention sedikit terkait kurikulum, sebenarnya tidak ada acuan yang baku lah. Namun apabila dalam proses pendidikan sendiri anak mengalami kejenuhan gitu, nah itu apa yang biasanya harus dilakukan? Kalau jenuh itu cuma ada di sekolah ya. Iya bisa jadi. Maksudnya gini, kalau jenuh ya kayak orang lagi bosan belajar ini ya, dia kan langsung belajar yang lain. Karena tidak adanya, tapi tergantung ya. Kalau ada keluarga yang ketat nih memang kayak yang sering kemarin diangkat itu kan Musa yang habis kiri. Orang tuanya punya program, dia hafal sekian dan memang ada jamnya, jam belajar. Tapi dia juga kasih jam istirahat dan jam bermain kan. Ya itu untuk mengurangi kejenuhan. Nggak tahu nanti mungkin di usia berapa mungkin ada jenuh, jadi harus cari solusi. Misalkan ya udah dia yang liburan panjang, misalkan setahun libur belajar, terserah dia mau liburan berapa lama. Tapi kebanyakan itu justru kalau PR-nya homeschooling itu bukan kejenuhan belajar, tapi gimana mempertahankan, istilahnya apa bahasanya, mempertahankan belajar dan memunculkan kembali semangat. Khususnya lagi orang-orang yang ada istilahnya fase deschooling. Kalau di teman-teman itu ada fase deschooling, itu orang yang sudah sempat mengenyam pendidikan di sekolah, dia tarik ke rumah, nah itu malasnya luar biasa. Nah itu dia. Dan kaget gitu. Ini kayak lagi liburan. Tapi kalau saya nggak mengalami, karena anak saya memang belum pernah menyentuh dan memang tidak disentuhkan di situ kan. Nah itu paling tinggal ganti gaya aja. Bosan menghafal, ya udah baca buku lah. Bosan baca buku, ya udah kita nonton, cari film, kita jalan-jalan kayak gitu. Itu banyak banget variasinya dan itu fleksibel, bebas. Paling tadi yang keluarga yang mengalami fase deschooling itu memang harus punya trik-trik tersendiri, yang itu dia harus carilah, harus kreatif gitu. Jadi orang tuanya juga harus sebagai orang tua tadi dia harus tahu, wah anaknya ini kenapa nih. Dia nggak harus ngajarin ilmu, tapi dia harus kenapa nih, kok moodnya kok hilang, kok nggak mau belajar, harusnya kan belajar gitu. Ya, kalau itu udah berhasil, apalagi anak sudah tumbuh jadi manusia pembelajar yang mandiri, ya ada beberapa orang di usia belasan udah mandiri nih. Udah itu orang tua itu tinggal nanya, kamu mau kemana? Aku mau belajar ke sana, mau ke sana. Itu dia paling minta ongkos, minta temenin gitu kan. Itu dia nyari sendiri. Kalau udah jadinya gitu, jadi mau belajar apa? Dan contoh ada beberapa teman-teman itu ada pakar burung, ini usia belum 11-an ya, sekitar 10 lah sampai 12. Ada yang udah jadi pakar, dia bisa ngejelasin jenis-jenis bintang. Terus ada yang pakar burung, dia jenis-jenis burung, cara ngerawatnya. Ada yang senang dunia serangga, dia ngerti bagaimana apa serangga itu, ini jenisnya apa namanya, apa bertelur di mana. Jadi tergantung. Ada yang kecil-kecil sudah jadi pelatih renang. Nah teman-teman, karena memang dari kecil renang sampai dia udah jago, akhirnya diarahkan, udah coba kamu udah ahli renang, coba latih teman-temannya. Akhirnya ada yang sampai jadi profesor pelatih renang sebelum usia 15 tahun bahkan. Jadi dia membuka kesempatan bagi teman-teman yang lain. Kan udah mentok kan, udah mau bisa ngelam udah bisa gitu. Semua balik ke renang udah bisa, wah luar biasa. Ya udah ngajar, udah selesai. Bahkan aku udah bosen nih renang dari kecil, udah ngajar kan. Terus ngapain lagi? Ya dia coba olahraga yang lain, atau dia coba ya kegiatan yang lain dia coba gitu. Ya. Jadi anak sendiri juga dinamis ya. Dia juga sangat dinamis sekali. Tidak cuma mengembangkan hard skill tapi juga soft skillnya. Juga orang tua itu tertuntut harus mengembangkan jaringan, karena sangat mustahil satu orang tuh mampu memiliki semua ilmu gitu. Sehingga even satu profesor pun mungkin cuma master ya, cuma di bidang itu aja. Ya, itu pentingnya komunitas juga, makanya saya selalu mengarahkan kalau keluarga homeschooler itu. Ini mu'alim dari mana sih nih? Lama banget nih. Bagusnya sih berkomunitas gitu. Oh iya. Sebagai makhluk sosial juga kan, harus saling support juga. Misalkan saya punya kepakaran, ada yang orang tuanya jago bikin kue, ahli baking, terus ahli menjahit, ya
istrinya mau sendirian doang kan anak itu yang main dan keilmuan dia atau keterampilan dia dibutuhkan oleh yang lain juga. Akhirnya kalau di komunitas tuh ada yang bikin gitu, kelas memasak, kelas menjahit gitu kan, kelas olahraga itu orang tuanya bergilir. Orang tua misalkan saya megang kelas apa nih, orang tua yang megang apa, Apa pakai kupluk nggak ada wibawanya? bukan klub ini, klub ini, itu komunitas tuh perannya di situ. Jadi bisa saling tukar informasi apa untuk membagikan siapa yang mau belajar apa di mana tempatnya, dan luar biasa sekali. Nah kemudian ada pertanyaan lagi terkait bagaimana mengintegrasikan homeschooling sendiri dengan budaya pendidikan yang sudah semuanya harus tersertifikasi, mendapatkan ijazah, diakui negara, ujian Itu negara. yang dipikirkan sama Namun gue jangan itu. dijawab dulu Mas Ridho. Kita jeda dulu sebentar. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, tayangan kajian Islamic Parenting akan kembali setelah yang satu ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVmu Cerdas Mencerahkan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi ke kajian Islamic Parenting. Melanjutkan pertanyaan tadi Mas, tentang bagaimana integrasi homeschooling sendiri ke budaya pendidikan yang memang sudah terakulturasi dengan harus sertifikat, ijazah, dan juga mengikuti ujian negara, pengakuan negara, dan lain-lain. Seperti apa? Baik, jadi sebagian orang memandang ini sebagai sebuah problem gitu, masalah yang akan dihadapi oleh keluarga homeschooling. Tapi kalau saya sendiri tidak memandang itu secara pribadi, apalagi ya secara pribadi, saya tidak terlalu memandang itu. Tapi memang sebagian keluarga akan menghadapi hal itu, makanya ini perlu dijawab. Jawabannya itu pertama, kalau menurut para pakar pendidikan yang pro homeschooling, itu bahkan mereka sudah mengatakan jauh-jauh hari bahwa tren sekolah itu yang udah nggak relevan dengan zaman. Tren sekolah itu yang sudah tidak relevan dengan zaman. Apalagi sekolah yang gaya Indonesia nih, kalau dibilang yang lain udah education 2.0 misalkan atau 3.0, Indonesia kok masih one aja, masih diem di tempat, masih dengan gaya-gaya formal, kolot, tradisional, bukan nggak ada perkembangan, tapi masih polanya begitu. Harus ada sebagian udah berkembang ya, harus masuk jam sekian harus berseragam ya, harus memenuhi jam belajar setiap Senin nanti ujian, nah terus baru ujian dapat sertifikat. Tapi di luar negeri udah enggak. Artinya gini, gampangnya kalau mau keluar dari budaya yang masih ada di Indonesia, kalau sementara belum berubah ya tinggal keluar. Nah teman-teman sebagian begitu, dia nggak punya ijazah paket ya, kita bisa menempuh ijazah ambil kesetaraan, ijazah paket A untuk yang setara SD, paket B setara SMP dan C untuk SMA, baru nanti ambil kuliah gitu kan ya kalau di dalam negeri ya. Tapi sebagian orang udah melampaui itu, jadi gini, dia langsung aja ujian di luar negeri, ambil Cambridge atau apa misalkan gitu ya, dan nggak ditanya itu ijazah, langsung interview TOEFL, paling nggak dia butuh bahasa Inggris bisa nggak, karena harus karena bahasanya bahasa pengantarnya. Dan sebagian sudah langsung mengambil itu, dia nggak punya ijazah di Indonesia, langsung kuliah di luar negeri, bahkan langsung berkarir. Nah itu sudah terjadi, hilang masalahnya. Nah kemudian juga di Indonesia sebenarnya dia ikut tren dunia, ada yang namanya kalau di Indonesia itu namanya KKNI, kualifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu untuk mengukur SDM, tingkat SDM. Nah tingkat SDM itu nantinya justru dengan tren sertifikasi ini akan, ini dalam bahasa yang sangat politis ya, misalnya ada namanya rezim ijazah formal, itu akan tergulingkan gitu, akan ada reformasi. Nanti ijazah itu ya ijazah ahli. Ijazah ahli itu akan dikeluarkan oleh lembaga. Sementara memang dalam politik nantinya akan lembaga tertentu hanya yang bisa mengeluarkan sertifikat ahlinya. Misalkan di KKN itu gini, misalkan ada sarjana pertanian, itu disetarakan dengan petani yang sudah bertani selama 10 tahun misalnya
itu udah sama tingkatannya. Sarjana IT, sarjana komputer misalkan ya, sarjana komputer disetarakan, saya lupa ya masalah tahun-tahunnya, tapi intinya gini, dia disetarakan dengan tukang servis komputer atau ya karyawan di tempat komputer yang udah 10 tahun kerja, dia udah disetarakan pengetahuan tentang hardware, software, build up segala macam itu dia udah setara, sudah setara, bahkan mungkin lebih expert secara praktek, secara teori mungkin kalah, tapi belum tentu juga. Artinya dia setara lah, dianggap setara. Nanti S2 komputer disetarakan dengan yang sudah kerja di perkomputeran selama 15 tahun. Artinya gini, nanti trennya kalau ada perusahaan dibutuhkan seorang ahli. Ahli ini apa? Ahli ini setingkat S1, S2. Biasanya ahli ini S2, S3 ya. Ahli komputer untuk bekerja sebagai manajer produksi misalkan. Nah, TV-nya bisa nih, butuh nih, ya udah nggak usah dilihat dia S1 broadcasting atau enggak, tapi enggak, dia di dunia perfilman sudah berapa lama, nah gitu. Nah nanti ada lembaga sertifikasinya dan sudah mulai di beberapa bidang studi itu sudah mulai diuji cobakan. Nah, pakar teknologi, kimia, jadi mau deket, saya apoteker, saya apalah gitu ya, ada sertifikatnya. Nah sertifikat keahlian ini akan semakin tumbuh nanti trennya dan akan banyak orang berlomba-lomba untuk jadi profesional. Artinya nanti sekolah akan kehilangan bro kalau dia nggak berubah, akan ketinggalan zaman. Contoh lagi nih gini ya, orang sekarang coba kalau mau kerja atau kuliah butuh TOEFL nggak? Sertifikat TOEFL. Sekarang saya tanya, waktu SMA belajar bahasa Inggris nggak? Belajar. Nilai rapotnya kan ada, tapi diakui nggak sama yang lain? Enggak. Itulah berarti sekolah udah nggak diakui oleh universitas. Kalau misalkan wah nanti kalau TOEFL-nya jelek dia nggak bisa ngikutin karena di sini ada beberapa textbook bahasa Inggris, dia harus punya TOEFL. Padahal kan kalau dia mengakui kualitas sekolahan ya, minimal nilai bahasa Inggrisnya B baru boleh masuk kampus ini, harusnya kan gitu. Tapi nggak dilihat lagi, karena apa? Secara tidak langsung itu mengatakan kampus perusahaan udah nggak mengakui pelajaran yang ada di sekolah. Sebetulnya itu masuk juga, dan masuk harus di training lagi. Sebetulnya kan ijazah itu cuma karena aturan hukum, dan itu nanti kan berubah. Hukum kita kan juga ganti menteri, ganti peraturan, tinggal saya kalau bilang ke orang tua yang konsultasi udah ganti menteri, yang di peraturan itu udah hilang, saya bilang gitu. Jadi nggak usah dipikirin dari sekarang nanti gimana nggak punya ijazah. Saya malah sampai bilang, Pak nanti anaknya kuliah gimana? Dulu saya bilang gini, saya nggak butuh ijazah, kasarnya gitu kan, karena ngobrol sehari-hari. Kalau sama yang ini sih saya lebih sopan ya, saya nggak butuh ijazah. Nanti gimana nih kuliah? Nanti kuliah nggak butuh ijazah lagi, saya bilang, karena ini zaman terus berubah. Menteri sekarang mungkin masih, nanti periode 5 tahun berikutnya ya kan, apalagi kalau satu periode reshuffle-nya 3 kali misalnya, dia mau ganti aturan, nah nanti udah nggak butuh lagi. Mungkin masuk perguruan tinggi itu tinggal tadi punya TOEFL bahasa Inggris, misalkan TOEFL bahasa Arab, punya nanti bahasa Indonesia mungkin juga bisa dikonsepkan seperti itu, punya bahasa Indonesia, matematika, udah punya itu semua sertifikat dari lembaga terpercaya, silakan masuk untuk interview, boleh masuk kampus kami. Itu kan logis dan memang trennya ke arah sana, dan ya saya yakin harus ke arah sana, kalau enggak nanti akan kolaps ya, dengan iklim tren teknologi segala macam itu akan kolaps. Jadi udah nggak ada problem sebenarnya, nggak ada problem itu. Justru problemnya adalah orang yang mau mempertahankan edukasi 1.0 itu tadi. Kita kan mau kan quantum leap ya. Jadi kalau enggak pendidikan kita selama ini maju mundur cantik nih. Iya. Dan mungkin kita juga harus diam-diam di tempat kan. Mungkin kita juga harus sedikit banyak berkaca pada orang-orang yang sukses tanpa harus mengenyam pendidikan formal ya. Mungkin seperti salah satu menteri kita saat ini Bu Susi Pujiastuti, beliau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal hingga seperti yang dulu mungkin pemerintah wajibkan 9 tahun wajib belajar kah, seperti itu. Meskipun akhirnya beliau mengambil presiden yang sebelumnya kan misalkan Ibu Megawati, dia harus sarjana politik nggak untuk ngerti dunia perpolitikan, kan nggak harus. Jadi ya udah ketinggalan zaman lah. Kalau mau konsep formalnya dirubah di beberapa tempat, kayak misalkan di Finland ya, Finlandnya udah juga banyak berubah konsep pendidikan formalnya, itu dirubah gitu. Kalau itu mungkin nggak akan ada barrier lagi antara
antara perbedaan mau homeschooling nggak homeschooling kayaknya udah nggak menyatu aja, tapi sekarang tuh ketara beda karena terlalu apa ya, temboknya itu dibangun terlalu besar gitu. Memang karena sudah bertahun-tahun sehingga sistemnya itu berlayar-layar. Jadi untuk dirobohkan memang butuh waktu gitu. Dan mungkin kita bisa berkaca juga ke pendidikan Finland ya, bahwasanya anak di usia dini saja diajarkan oleh profesor. Sedangkan kita di sini anak SD diajarkan SMP, SMP diajarkan SMA, dan mungkin semakin hari itu semakin baik sebenarnya. Dan ini sedikit mungkin di teman-teman di saya di komunitas ASKM itu sudah berapa kali yang ngajar anak-anak itu dokter dari Jepang, dan kemarin malah kalau nggak salah profesor kimia. Jadi dia ngajar sains, yang ngajar itu memang kemarin belajar tempe, yang itu dokter biologi dari Jepang. Karena anaknya juga homeschooling, dia ikut, ya udah dia ngajarin teman-teman anaknya ibaratnya kayak gitu, karena tukar-tukaran kan ngajarin ganti-gantinya. Nah kemarin sampai sekarang lagi bikin klub sains buat teman-teman yang homeschooling. Jadi nanti kita sediakan pengajar-pengajar buat buka akses. Mereka nggak dapat ilmu sains secara formal, tapi nanti diformalkan, kita bikin kelas, tapi bukan sekolah formal versi pemerintah. Nanti ada kelas formal sains, kita yang menyusun kurikulumnya, dan yang mengajar memang ahlinya, bukan guru biologi yang kadang-kadang bukan latar belakang. Ya kan di sekolah kan belum tentu kan, dia pakar biologi nggak, kadang-kadang cabutan guru-guru tuh. Siapa ngajar pelajaran ini? Peran. Jadi cuma pakai buku teks saja, itu terlalu tekstual banget sehingga kita tidak melihat perkembangan dari ilmu itu sendiri. Mungkin bisa nggak sih Mas kita ambil pendekatan yang mirip sebenarnya yang terjadi di masa Rasulullah dulu ketika peradaban Islam berkembang pesat ya, bahwasanya anak-anak atau talib-talib yang masih kecil dikirim ke syekh untuk belajar ilmu-ilmu tertentu. Bagaimana Mas? Ya baik, ya justru nah kalau di HSKM sendiri ya, di homeschooling keluarga muslim, saya kan ada dua misi. Misi yang pertama itu family mainstreaming atau penguatan keluarga, yang kedua itu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam inilah yang kadang-kadang orang, ya mungkin banyak homeschooling lain, ada komunitas lain, tapi dia nggak mau pakai pendidikan Islam. Nah pendidikan Islam itu salah satunya tadi, gimana kita menghidupkan, dan ini nggak bisa kita bikin kayak bikin lembaga ya, bikin sekolah Islam terus bisa jadi Islami, enggak, tapi harus agak sedikit melakukan perubahan sosial ya. Harus ada gerakan kultural, gimana mau sampai si syekh atau ustadz ini menerima anak kita sebagaimana dulu orang-orang belajar gitu. Nah ini harus dikondisikan, artinya ya kalau sementara ini kita lihat bisa lah gitu untuk belajar Al-Quran awal ya, bisa nggak sampai belajar ilmu tafsir kayak gitu. Sementara kalau misalkan syekhnya atau ustadz ini bikin majlis, anak bisa ikutan belajar. Tapi kebanyakan problemnya kalau majlis itu terbuka, dia tidak punya konsep kurikulum ya, bukan kurikulum dalam artian itu, tapi misalkan gini, si murid harus belajar dari kitab A ke kitab B itu secara tuntas, kemudian terakhir diujikan baru dia dapat ijazah. Itu kan sejarah ijazah kan gitu, pengakuan dari guru terhadap murid ya. Kalau sekarang kan ijazah dari lembaga, bahkan kita nggak kenal siapa guru kita. Untuk menghidupkan pendidikan Islam yang seperti itu, sampai kan ada sebagian perkataan ulama atau al-isnad minaddin, sanad itu ya bagian dari agama. Jadi ngambilnya kamu dari mana gitu kan, saya belajar Islam. Nah saya juga sebenarnya gitu, kalau misalkan kita bilang saya belajar dari Stephen Hawking oh berarti nih benar nih, mantap karena nah sekarang kita belajar tafsirnya dari siapa, misalkan ada ulama tafsir ya banyak di ya, ada masa-masanya sih ya, termasuk ya ada masa, tapi kan nggak apa-apa belajar itu di awal mungkin satu mazhab dulu, setelah itu baru nanti dikembangkan lintas mazhab. Artinya memang harus dihidupkan ya, dan memang itu visi di komunitas kami sendiri, pengen supaya orang yang punya ilmu itu membuka akses, jangan dia cuma mengabdi pada lembaga tertentu saja gitu. Dan alhamdulillah ya, itu didukung oleh kebijakan yang sedang sekarang berlaku. Misalnya gini, dosen itu nggak cuma mengajar di kampusnya saja sebagai ada tridharma perguruan tinggi ya, dia mengajar, dia juga harus mengabdi kepada masyarakat. Pengabdian inilah yang belum terpola. Pengabdian apa? Misalkan dosen ilmu fisika, dokter fisika ngajar di kelas mahasiswa fisika, pengabdian masyarakat tentang fisika apa? Nah ini kita yang akan sebagai ini soal pengabdian ya, memfasilitasi ya, terutama mewujudkan tanggung jawab dia. Karena memang konsep dasarnya begitu memang. Ya, konsep dasar inilah yang jarang ditengok orang dan jarang di breakdown ke bawah. Ini loh sebetulnya
pendidikan itu apa, kita tuh tanggung jawab sebagai manusia. Apa pendidikan dengan manusia dengan masyarakat nggak bisa terpisah gitu. Jadi selama kita hidup sebagai manusia dan hidup bermasyarakat, kita nggak akan hilang dari nggak akan kehilangan pendidikan gitu. Ilmu itu juga bisa didapatkan lingkungan selama kita sendiri eager atau berniat sungguh-sungguh untuk mencarinya. Nah kemudian seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri menganut sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya Mas ya. Kemudian dalam undang-undang tersebut diberikan tujuan dari pendidikan nasional untuk menjadikan pendidikan sebagai pusat pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, bagaimana homeschooling bisa mewujudkan hal tersebut? Tapi jangan dijawab dulu, kita harus kerja dulu ya. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kajian Islamic Parenting. Kita akan jeda setelah yang satu ini. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi ke kajian Islamic Parenting. Kita tadi terakhir membahas bagaimana sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional sendiri. Dan apakah homeschooling mampu mewujudkannya, Mas? Ya, baik. Pertama, kalau saya sih ya kita kritisi dulu ya pernyataan yang ada di undang-undang itu, kalau menurut saya terlalu meluaskan pendidikan. Artinya dia memberatkan Departemen Pendidikan sendiri. Atau kalau mau tujuan pendidikan ini harus dibagi, ya. Misalkan ada departemen sosialnya juga harus mengembang. Artinya tupoksi atau apalah misalkan istilahnya, dia harus dibagi-bagi. Tadi kan ada yang sebagian itu fungsinya fungsi pengasuhan, dan harus lihat nomenklatur keilmuannya. Masa semuanya mau diwujudkan dalam pendidikan, udah gitu, dan pendidikannya diartikan sebagai pendidikan formal. Dan ini yang kasihan guru di sekolahan gitu. Gimana mendidik anak supaya punya berakhlak mulia segala macam, dia itu kan nggak mungkin. Dia datang dengan kurikulum di kelas itu tatap muka, menyelesaikan